kita tadi yang diberikan oleh Pak Doni tentang karya ilmiah, dapat poinnya. Jika kita masukkan ke dana hibah di Komisi Etik ya, penelitian Kemenkes, kita juga dapat. Cuman kita nggak mau gerak di sana. Dan kalau dana hibah itu mestinya banyak sekali dapatnya. Oke. Outcome-nya adalah infeksi sama biofilm nggak ada. Tapi kalau di biofilm ini sangat kental sekali. Kalau 100% awal kita merawatnya harus minimal lah 50% dengan melakukan adjunctive treatment. Oke. Moisture fokus. Dia lembab, bukan lembab terlalu lembab karena akan menjadi maserasi. Banyak sekali ya luka dengan gangren, keluar banyak eksudatnya. Setelah kita buka eksudatnya itu banyak dan di kulit sekitar lukanya terjadi maserasi, putih-putih dan meluas ke samping dan ke kanan, seperti itu. Maka actionnya adalah kontrol eksudat dengan dressing. Bisa foam, bisa softtek kalau seumpamanya pasien nggak mampu ya. Yang penting moisture balance-nya ini kena. Kenapa? Penelitian mengungkapkan bahwa pada saat moisture balance terjadi mekanisme namanya proses dari granulisasi menjadi epitelisasi, fibroblast. Oke. Kemudian epithelialization, espacement dan environment. Fokusnya adalah di epitelnya. Dia bertambah epitelnya. Action Anda bisa proteksi wound edge dengan dressing. Oke. Kemudian support, ini yang paling terbaru. Kenapa harus support? Kalau pasien, ada kasus ke saya, orang nggak punya, ditolak oleh rumah sakit, beberapa instansi, datang ke saya dengan sudah ada belatung. Bahwasannya, dia minta pengobatan perawatan luka yang paling bagus. Kata anaknya, boleh berikan perawatan yang paling bagus. Ada mas, harganya sekitar 350. Si istri ngomel-ngomel, kok mahal banget mas? Lah, di sini ada support, ini sangat penting dari segi keluarga dan ekonomi. Kemudian di sini ada edukasi tentang penyakitnya. Kalau dia tahu tentang penyakitnya, maka dia akan melakukan manajemen self care pada dirinya sendiri. Dia akan nutrisinya kalau diabetes, kalau perawatan luka, dia benar-benar dikaji tentang tidak boleh makan telur. Karena Indonesia ini terlalu banyak kultur dan budaya yang tidak bisa kita musnahkan begitu saja. Kalau enggak, kita yang dimusnahkan sama mereka. Seperti itu ya. Kemudian di sini outcome-nya adalah support system. Semuanya harus dapat dari keluarga, ekonomi, lingkungan juga harus. Oke. Ini adalah aplikasi saya di The Dimes Concept ya. Dalam 3 bulan terakhir ini. Pada saat ini vena ulcer, APBI-nya 0,8. Ada yang sudah tahu di sini APBI, ankle brachial index pressure, untuk menunjang diagnosa adanya gangguan pada pembuluh darah vena atau arteri? Belum ya? Belum. Itu adalah prosedur non-invasif. Jika Anda punya praktek mandiri atau home care, sekali Anda APBI itu bisa didapatkan seharga 50.000. Eman sekali. Atau kalau nggak dipaketkan bisa 1 juta. Seperti itu. Ya. Jadi kalau ke dokter umum disuntik 60.000, kalau ke kita perawatan luka 1 juta 1 kali. Kalau 10 pasien sudah berapa sehari? 10 juta ya. Nah, cicilan mobil berapa? Cuman 2.300.000. Udah dapat itu. Oke. Tinggal kita aja seperti Buliana bilang, jemput bola. Tawarkan diri kita pada masyarakat. Seperti itu. Oke, ini adalah The Dimes. Pada saat D kita apa yang kita lakukan? Autolysis the Brightman untuk yang praktek mandiri atau home care. Jangan lupa inform consent-nya. Kemudian inflammation-nya pakai apa? Kadexomer dan meclofazin. M-nya apa? Meclofazin, kadexomer. Nanti kita perlihatkan untuk produknya. Kemudian jika pasiennya merokok, tolong dihentikan rokoknya karena akan menjadikan gangguan pada sirkulasi vaskulernya. Seperti itu. Pada tahap ini kontrol hipergranulisasi.
Ya, granulisasi ini akan sangat tinggi jika pada moist. Sangat-sangat moist, dia akan menonjol kelebihan dari kulitnya. Sehingga kita perlu balut tekan nantinya. Dan ini akhirnya ya, very nice kan hasilnya. Ini kontrol biofilm pada saat 3 minggu ini. Kemudian fiksasinya jangan lupa 100% fiksasi itu harus dilakukan. Kenapa? Terjadinya mekanisme infeksi silang. Oke? Seperti itu. Ada pasien itu berbohong kepada saya. Saya cuma tanya sama tetangga saya. Pada tetangganya si pasien, setelah saya rawat, katanya kulturnya di sana itu kalau punya luka harus dibuka biar cepat kering. Seperti itu, biar nggak bau. Karena kalau baunya tadi itu karena dressing. Untuk mempercepat sinekrotik tadi, biar kita nekrotominya lebih cepat. Seperti itu. Jadi kalau saya saat datang, dia bilang, sudah Pak, ini sudah saya tetap dibalut selama 3 hari. Tapi si tetangga bilang, setelah Anda rawat Pak, dia buka. Kebetulan memang pasiennya sudah agak lansia, jadi dia agak bukan pikun, idealismenya tinggi, bahwasanya ini yang benar, kata nenek moyang saya, seperti itu. Itu orang-orang seperti itu perlu kita teliti, kenapa seperti itu, ya. Oke, ini adalah hasil The Dimes Concept, seperti ini hasilnya. Ini selama 3 bulan. Rata-rata pasien saya 3 bulan, ya, karena saya manajemenkan dengan paket-paket tertentu sehingga pasiennya mendapatkan manajemen yang baik. Ini ya, DFU, diabetic foot ulcer. Oke, ini ada osteomyelitis juga. Hasilnya. Kemudian ini juga ya, diabetic foot ulcer, dia terjadi disability di sana. Kebetulan yang kayak gini adalah pasien-pasien kurang mampu yang ke saya. Entah kenapa saya dikasih pasien-pasien yang kurang mampu terus. Seperti itu. Jadi saya subsidi silang dengan rumah zakat. Jadi pasien-pasiennya nggak mampu bisa kita kerjakan dengan ekonomis seperti itu. Karena di samping kita bekerja, kita harus juga cari itu pahala. Karena ada kepuasan batin sendiri ketika pasien itu sembuh. Gak usah kita harus cari duit banyak. Kalau sudah lapar, datang aja ke rumah pasien makan. Sudah, siangnya sudah dapat. Dia datang, ini bakso, udah kenyang. Seperti itu. Kalau pasiennya tiap hari, kita sudah nggak beli makan di situ. Kita kenyang-kenyang di pasien ini. Di sini adalah modern dressing. Kita kenalkan ya. Ini adalah produk terbarunya. Ada nano silver. Dulu ada silver, tapi bentuknya itu seperti kasa bentuknya. Tapi sekarang sudah bentuknya nano. Kenapa nano? Inovasi adalah dia bentuk kecil dan bisa masuk ke daerah yang seperti gangren. Karena permukaan luka gangren itu tidak rata, tidak mulus seperti hal ini, tapi bentuknya seperti ini. Kalau kita masuk ke daerah Trenggalek, Selamat Datang, lihat tadi bukit gini, ya seperti itu. Maka dari situ kita butuhkan adalah nano silver biar masuk ke dalam. Oke, dia membunuh bakteri 99%. Kemudian non toksik, non alergi, bisa digunakan siapa saja. Oke, sekali semprot bisalah 10.000 atau 15.000 ya, sekali semprot, belum dressing yang lainnya. Kemudian di sini ada Dr. Wound Gel, juga ada Cito Powder. Ini adalah tentang autolisis ya, bisa apapun produknya. Yang penting itu bisa mengautolisis-kan, bisa yang tadinya padat menjadi cair, seperti itu. Kemudian di sini ada alginat. Alginat ini juga sering dipakai. Nanti ada video dari saya, mungkin nanti bisa dilihat, tapi jangan ngeri ya, karena abses di muka. Kita lihat nanti. Dan itu pakai dengan alginat.
Kemudian ada hidrofobik atau foam, dia menyerap cairan seperti hidrofobik dan yang lain-lainnya. Dan ini bisa diinovasikan. Ada yang sudah bentuknya silikon, punya Convatec. Ada yang juga bentuknya sudah digabungkan dengan silver. Jadi kita nggak usah beli-beli silver lagi. Sudah ada ini satu paket seperti itu. Oke, ada PHMB ini. Saya kaget di sini ada ini nih. Ini adalah produk terbaru. Jika Anda tahu ini apa, ini adalah pencuci luka. Ya. Ini sangat luar biasa, bukan promosi ya, tapi ini sangat luar biasa. Ini adalah penelitian yang terbaru dari UI dan ITB, bahwasannya ini adalah 7 bakteri bisa dimusnahkan sama ini. Dengan cara dikompres 15 menit, diberikan terapi adjunktif seperti infrared. 15 menit saja. Oke. Dan bisa menggunakan untuk pencucian luka. Jadi yang dapat ini nantinya saya kira bisa ya, kalau punya pasien bisa digunakan nantinya. Aquacell Edge. Kalau ini, kalau pasiennya mampu, kita bisa belikan ya. Karena ini harganya sangat luar biasa. Satu Aquacell Edge harganya sekitar 350.000 sak kotak. Oke. Oke, dan ini adalah hasil dokumentasinya tadi. Diberikan di sini. Kalau kita punya swab, ya, swab subjeknya pasien mengatakan luka di kaki kanan. I-nya itu adalah apa datanya di sana. O-nya kerusakan integritas kulit. Sedangkan P-nya planningnya the DIMES concept. Apa yang harus diberikan untuk selanjutnya. Seperti itu. Maka jika multidisiplin dan komprehensif, insya Allah pasien Anda akan perkembangannya akan lebih pesat. Dan hasil dari rawat luka Anda berikan ke saya kalau boleh. Saya akan buatkan riset. Saya akan munculkan nama Bapak di luar negeri sana. Seperti itu. Hanya dengan merawat luka. Atau mahasiswa, boleh yang home care. Karena apa? Saya di pendidikan, ya, saya butuh data itu di mana? Di tempat Bapak, bukan di tempat saya. Saya cuma menulis. Tempat Bapak itu semua data ada. TB ada, diabetes ada, amputasi ada. Kenapa tidak dimanfaatkan dengan baik di situ? Kalau seumpamanya Bapak mau, di sini juga ada Bapak dosen, Ibu dosen yang ngeriset pastinya. Karena itu adalah kewajiban seorang dosen untuk ngeriset. Oke. Ini adalah dokumentasi. Tadi stadium berapa, lukanya apa, sudah ada infeksi atau tidak, dan apa saja yang diberikan. Seperti terapi ozon, infrared, alginat, atau foam, dan yang lain-lainnya. Untuk apa sih kita ini? Untuk nanti kalau ada LSM. 1, 2, untuk nanti ada dokter bedah atau dokter yang, kalau perawat luka musuhnya kan dokter bedah. Kenapa? Karena kita mengambil lahannya mereka. Seharusnya mereka di skin graft atau stem cell, kita hanya main kapas-kapas sembuh kok. Seperti itu. Makanya kita agak bernyebrangan. Tapi kalau penyakit dalam, ortopedi, vaskuler, kita pegang. Seperti itu. Kita multidisiplin banget di situnya. Oke, thank you. Bisa diputarkan video. Ada sedikit video, yaitu tentang abses, nik, dan leher, dan bagaimana cara memanajemenkannya dengan the DIMES concept. Oke, bisa dilihat dulu. Hanya dengan 30.000 ya, ekonomis sekali. Kalau mungkin di rumah sakit juga banyak.
adalah yang kuning adalah kadexomeriodin ya. Itu kita bagus sekali untuk diaplikasikan. Sudah merah segar ya. Itu yang putih adalah alginat ya, bisa langsung dipakai, dia sifatnya homeostatik. Itu ada foam juga jika ada eksudat. Oke, nothing impossible ya. Kalau kita melakukannya dengan multidisiplin dan termanajemen dengan baik seperti altruism, dignity, inovasi, insya Allah siapa lagi kalau bukan kita perawat. SOP dapatnya dari mana? Dari kita, senior-senior kita yang mengembangkannya di riset. Oke, terima kasih. Promosi sedikit Pak, boleh ya sedikit? Mas bisa PPT Mas? Saya promosi sedikit, mungkin ada yang mau ikut. Langsung di terakhir Mas. Di sini sudah ada yang ikut pelatihan? Belum? Oke. Atau sudah ada yang merawat luka, sudah banyak pasiennya? Sudah berapa? 20 pasien sudah dirawat. Dan berapa harganya? 10.000. Seikhlasnya. Oke ya, sebentar lagi. Saya akan undang Anda yang mau bergelut di bidang luka. Nanti tahun 2020 bulan Oktober 1 tahun lagi, ini ada Wound Make the Cure Be With Wars yang akan diketuai oleh ASEAN Wound Council ya, dengan ekonomi sekali. Kalau Bapak punya pasien luka, coba diriset, kita kembangkan, kita masukkan di conference-nya mereka. Siapa tahu kita dapat subsidi gratis berangkatnya. Oke. Tahun 2020. Kemudian ada Abu Dhabi 2020, tepatnya bulan Maret ya, yang mau berkembang di World Union Society bisa ikut risetnya. Alhamdulillah riset saya selama setahun baru di LOE sama mereka selama setahun. Jadi perjuangan memang luar biasa. Ya. Kemudian ada 3RD internasional di Surabaya membahas tentang diabetik. Tentang multidisiplin. Tidak ada yang lain, hanya multidisiplin. Nanti ada vaskuler, ada bedah, ada ortopedi juga di sana. Dan yang pasti adalah perawat tukang boroknya banyak di sana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kepada Mas Asmat Burhan terkait dengan materi yang disampaikan, bahwa kita dalam memberikan perawatan luka ada beberapa teknik yang awalnya yaitu dengan time ya, selanjutnya teori yang terbaru yaitu dengan DIMES ya, dan selanjutnya ada TIMES ya. Dan ini yang baru diperkenalkan, jadi nanti untuk selanjutnya apakah tanya jawab atau mungkin praktek? Workshop. Berarti tolong untuk yang punya pertanyaan mohon disimpan dulu, untuk selanjutnya bisa
langsung kita melanjutkan workshopnya. Bisa ya Mas Burhan untuk langsung melanjutkan workshop? Ya, ya. Jadi nanti yang punya pertanyaan bisa langsung ditanyakan pada saat workshop. Jadi untuk selanjutnya kita akan mengikuti workshopnya langsung, mohon diperhatikan. Dan mungkin dari pengalaman Bapak Ibu selama merawat luka di puskesmas, di rumah sakit maupun di praktek pribadi, ada suatu kendala dan sebagainya bisa ditanyakan nanti langsung pada saat workshop. Baik, kita tunggu untuk persiapan workshop. Masih tertarik? Tidak ingin pulang? Alhamdulillah ya. Jadi saya itu tertarik, yaitu perawatan luka yang cepat ya. Cepatnya di mana? Oke. Kita langsung ke workshop ya. Tadi adalah maksudnya cepat dan akurat, itu artinya di asesmen Anda. Jika asesmen Anda tepat, maka proses penyembuhan luka akan cepat. Jika proses Anda di asesmennya kurang, maka Anda akan tetap jalan di tempat. Seperti itu. Oke. Jadi sistem cepat dan akuratnya seperti itu. Karena kalau tidak dikaji, di pasien aja masuk di rumah sakit itu harus dikaji. Kalau tidak dikaji, kita hanya apa yang harus kita kerjakan, seperti itu. Ada langsung shooting video ke pelaksanaan. Mungkin ada satu peserta yang mau jadi asisten. Oke, Mbak, maju. Monggo. Oke. Oke, kita masuk ke workshop ya. Mungkin mbaknya sudah disiapkan aja apron. Apronnya ada berapa mbak? Satu. Kalau satu ya udah pakai saya aja. Oke, Bu, namanya Sinten Bu? Ciati. Ciati, umure pinten? Umure karo zaman Gestapu nika lah kelas tunggal kayak mboten sekolah. Inilah lansia ya. Kalau ditanya sudah muter-muter. Mboten napa-napa Bu. Zaman Belanda sudah lahir Bu? Enggak tahu ya, Gestapu niku lho Pak. Zaman Gestok. Zaman Diktator. Jepang? Mboten. Oh, mboten. Oke. Ibu punya riwayat diabetes? Kencing manis. Kencing manis. Oke. Terakhir gula darahnya pinten Bu?
sekawan. 100 sekawan itu berapa ya Mas ya? 104. Oh, Oke, maaf ya. Oke, Bu, di sini saya akan rawat di sini untuk perawatan lukanya. Biasanya kan sama Mbak Anis. Sekarang kita coba merawat untuk ini nantinya Ibu juga amal pada teman-teman di sini yang nantinya mereka mengerti bagaimana perawatan luka yang baik, cepat, akurat, yang nantinya untuk mengabdikan diri untuk masyarakat. Sehingga Ibu juga dapat amal dari perawat tadi, juga merawat pasien yang lain juga amal. Jadi amalnya tidak berhenti di situ. Oke, terima kasih. Mungkin bisa dikasih biar gak diem, biar rame kalau Mas. Kasih apa gitu. Monggo biar tidak tegang, tersenyum dulu. Jadi tolong saya beritahukan, tolong diperhatikan, semakin aktif Anda semakin dapat hadiah. Hadiahnya apa? Ya mungkin kalau dilihat sepintas hadiahnya itu tadi, cairan pembersih. Tapi yang terpenting hadiahnya kita tambah pengetahuan. Dengan tambah pengetahuan seperti yang disampaikan oleh Masnya tadi, maka kita akan semakin mudah meningkatkan ekonomi kita. Matur suwun nggih. Purun kersa mriki. Oh, Karangan. Pun dangu sanget ngeten. Kaose pripun ngeten iki, Mbak? Cekik-cekik. Mboten benter. Sing rambut sinten biasane nggih? Bu Anis. Dereng iti rambut Bu Anis. Raose sakderenge dirawat Bu Anis kalih sak sampunipun pripun raos? Mboten anu mboten kraos niku. Luwih apik. Nggih. Kalau maju semua nanti tidak kelihatan malah. Jadi mungkin untuk yang bagian shooting mungkin bisa difasilitasi ya untuk zoom. Tenskun yang biasa. Mohon maaf untuk
peserta kalau mau maju silakan di belakang kamera ya, karena kameranya ketutupan. Jadi nanti yang peserta yang di belakang juga nggak bisa lihat. Iya. Mohon maaf Pak Asmat untuk di stop dulu biar pesertanya kembali ke tempat, atau setidaknya kalau maju di belakang kamera aja. Iya, soalnya kasihan yang di belakang nanti nggak kelihatan dan kameranya ketutupan juga. Mohon maaf ya, demi kelancaran dan demi kelancaran acaranya dan kebutuhan bersama. Ukuran luka, kedalaman, tepi luka. Supratul itu saya kurang tahu kalau supratul, karena kalau di perawatan luka kita pakainya semua yang ada di bidang perawatan luka, seperti sorba, alginat, EGI, star EGI, ataupun yang foam dan yang lain, kita lebih tahu ke situ. Dia lebih ke autolisis. Dia lebih nekrotiknya. Kalau yang seperti gel, itu ada dua kemungkinan. Dia lebih ke autolisis, ada yang dia sifatnya silver, antimikrobial, dan yang terakhir dia ada yang bentuknya alginat. Karena alginat sekarang bukan hanya bentuknya seperti kapas, itu sudah bentuknya seperti gel. Seperti itu. Seperti gel-gel biasa. Oke. Yang pertama kali kita kaji adalah ukuran luka ya. Di situ sudah ada ya, kita coba kaji di sini. Mungkin bisa agak dari samping sini, biar tersorting. Panjangnya 5, lebarnya 4 untuk panjang lukanya. Oke, setelah itu apa lagi Pak? Setelah panjang luka. Skornya berapa? 4 kali 5? Ah, 4 kali 5 berapa? 20 ya. 20 berarti sekitar skornya 3. Ini ya skornya 3. Oke, kita tulis 3 di situ. Selanjutnya Pak. Nah, stick. Ini sudah masuk tendon ya. Oh, bisa jelas ya, bisa lihat sendiri ya di kamera. Nah, itu kamera itu, oke. Nah, itu tendon sudah kelihatan, berarti sticknya sudah 4. Oke, kita tulis di situ skornya.